Kita bisa kenali bahaya phishing ya. Ini ada beberapa poin di sini. Salah satu segampang itu gitu. Seorang attacker itu mengambil kredensial yang kita miliki. Bandwidth management ini adalah sebenarnya kelanjutan dari program kita upgrade bandwidth dari 150 ke 400 di 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo great people semuanya. Selamat siang. Bina Pertiwi, we are great. Senang sekali saya Lydia Permata Sembiring bisa menemani rekan-rekan semuanya di acara Pujasera Metal Melek Digital pada hari ini. Mari kita memulai nih, tetapi sebelum itu saya mau perkenalan dulu sama ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Yuda Aditya, IT Risk and Audit dari PT Mitra Integrasi Informatika. Halo, selamat siang Bapak. Aduh, manis sekali senyumnya Bapak ya. Selanjutnya ada juga dari Mas Dede Anda, Technical Specialist dari PT Mitra Integrasi Informatika. Halo Mas. Tapi saya juga nggak mau kelewatan sama satu senior Bina Pertiwi. Nggak mungkin tidak kenal nih sama Bapak. Aduh, saya lupa nih. Oh, enggak dong, tidak terlupakan dong Bapak Riza Aditya. Kalau kita ngomongin IT-nya Bina Pertiwi, pasti akan selalu mana nih Pak Adit kayak gitu. Kita akan memulai acara kita untuk mengetahui antisipasi apa saja yang bisa kita lakukan. Saya udah gak sabar nih dengar pemaparan dari Pak Adit yang luar biasa. Saya persilahkan Bapak Adit. Untuk pembukaan ini saya mau menjelaskan milestone BP, journey BP dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, dan mungkin sama rencana kami di tahun depan gitu kan dalam menghadapi cyber security yang memang saat ini sedang ya gila-gilanya lah ya, ininya lah ya. Saya langsung aja mungkin ya. Untuk di 2020 kita ada upgrade email security. Jadi kenapa kita upgrade email security? Sebelumnya SMTP kita tuh di firewall. Setelah kita beli satu appliance, nah untuk email gateway, SMTP-nya itu jadi apapun email yang masuk dan keluar dari domain Bina Pertiwi itu akan melalui email gateway yang kita punya dan dilakukan scanning di situ. Itu satu di dalam 2020. Di tahun 2020 juga kita ada upgrade bandwidth ya, upgrade bandwidth untuk emang kebetulan yang di upgrade itu area HO. Waktu itu kenapa kita upgrade? Karena kan setelah zamannya WFH itu ya banyak meeting online gitu kan. Terus prepare kita untuk nextnya karena kita punya plan SAP HANA gitu kan. SAP HANA itu kan di cloud gitu kan, pasti semuanya akan akses via internet. Makanya kita putuskan di 2020 itu kita upgrade bandwidth dari 150 MB ke 400 untuk HO aja. Seperti ini ya. Jadi dashboard kita di situ kelihatan titik-titik cabang kita di mana aja. Ketika salah satu cabang contoh Medan atau Tebing Tinggi itu internetnya down, di situ akan jadi merah Pak. Justru itu yang memudahkan kita tanpa harus bergantung dengan report teman-teman cabang. Kita ada namanya implement bandwidth management. Bandwidth management ini adalah sebenarnya kelanjutan dari program kita upgrade bandwidth dari 150 ke 400 di 2020. Karena dengan semakin besarnya bandwidth yang kita punya, lalu lintas traffic internet juga kan semakin banyak ya. Dengan bandwidth management ini adalah kita bisa atur. Contoh khusus untuk online meeting saya alokasikan dari 400 mega ini saya alokasikan 100 mega, itu tidak bisa diganggu gugat. Itu contoh aja ya. Dan di bandwidth management ini juga kita bisa memblokir situs-situs yang memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Contoh ya kayak streaming gitu kan, streaming yang bioskop itu segala dan sebagainya lah ya. Contohnya seperti itu. Makanya di 2022 kita implement ini dan memang terasa sekali
efeknya gitu ya, efeknya untuk koneksi rekan-rekan semua. Kenapa upgrade firewall ini kita lakukan? Karena sebelumnya firewall yang kita pergunakan itu masih istilahnya apa ya, tradisional firewall. Dia masih mendeteksinya itu masih menggunakan signature lah ya, sama seperti antivirus yang model lama itu kan seperti itu. Nah dengan firewall yang baru ini itu namanya next generation firewall, itu dia bisa lebih deep lagi untuk proteksi lalu lintas jaringan di Bina Pertiwi, baik HO maupun cabang. Jadi dia bisa mendeteksi lebih detail apa aja yang lewat gitu kan, apa aja yang lewat, dan proteksinya kami pastikan itu akan lebih baik dibanding firewall yang kami punya sebelumnya. Rencana berikutnya adalah kita mau upgrade antivirus ke XDR. Kenapa kita harus upgrade antivirus? Saat ini yang kita pergunakan seperti teman-teman tahu kali ya, yang ada di laptop masing-masing itu bisa dibilang fiturnya itu sudah banyak yang kurang. Contoh yang saat ini misalnya dia mendeteksi virus itu berdasarkan database mereka yang ada di server menggunakan signature. Di kedepannya yang akan kita pergunakan XDR ini, dia akan bisa lebih deep lagi untuk menginspeksi lalu lintas jaringan gitu kan. Entah itu nanti lewat attachment email, lewat apa? Kayak kalau kita buka website tuh kan suka ada download sesuatu gitu ya, itu nanti bisa lebih dalam lagi dia memproteksinya. Itu insya Allah kita akan implement di 2024 sih. Itu ya. Terima kasih Bapak Adit. Boleh applause-nya dulu dong. Nah, karena kita tadi sudah mendengar nih pemaparan mengenai transformasi digital apa saja yang sudah pernah terjadi di Bina Pertiwi sampai nanti mau update XDR. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan mengenai cyber security sendiri maksud saya. Baik, kepada Bapak Yuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Lydia. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal. Kita akan sharing ya beberapa hal mengenai cyber security, khususnya yang terkait dengan teman-teman langsung nih gitu ya, sebagai pengguna sistem IT di sini gitu ya. Saya 17 tahun di bidang IT, pernah sebagai project manager untuk di pengembangan solusi IT, kemudian pernah juga di internal audit dan risk management. Kemudian saat ini saya bergabung di Mitra Integrasi Informatika sebagai konsultan. Jadi saya dengan Mas Dede, rekan saya di sini, itu membantu klien-klien untuk implementasi standar internasional untuk keamanan informasi, yaitu ISO 27001. Nah, di objektif sendiri, pertama nanti kita akan mendefinisikan phishing itu apa, gitu ya. Kemudian gimana nanti teman-teman bisa mengenali tanda bahaya phishing melalui email, pesan ataupun kiriman phishing, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk membedakan permintaan yang sah dari upaya phishing yang potensial. Dan pada akhirnya seperti itu ya, gimana nanti teman-teman selesai dari ini bisa lebih punya sikap yang lebih kritis lah, skeptis gitu ya, terhadap hal-hal yang mungkin ini di luar kebiasaan terjadi gitu ya. Ini sedikit dari hasil research ya oleh Kaspersky gitu, bahwa di sebelah kanan atas ini kerugian yang rata-rata dialami oleh perusahaan ya, senilai sekitar $50.000 gitu ya, per kasus gitu ya. Ini terjadi karena adanya kelalaian dari pegawai di perusahaan tersebut, biasanya seperti itu. Nah 30% di sebelahnya itu ada data bahwa 30% itu kejadian malware breach ke dalam perusahaan itu terjadi karena adanya email yang dikirimkan dan terkandung ada link palsu ataupun attachment gitu ya, yang kemudian diklik. Nah 79% di sini berikutnya adalah mengaku bahwa hampir sebagian besar itu pegawai pernah mengalami kejadian-kejadian yang sifatnya punya resiko nih kira-kira untuk bisa jadi cyber security risk gitu ya. Dan 42% ini adalah
bilang dari 1.000 employee yang di survei gitu ya, bahwa mereka sudah pernah menjalani cyber security awareness ini, cuman merasa ini perlu bisa diimprove lagi supaya pemahaman mereka lebih meningkat, seperti itu kejadiannya. Ya, mungkin beberapa bulan lalu gitu ya, ada kejadian salah satu lembaga institusi keuangan besar juga gitu ya, kena kejadian, akhirnya harus tutup selama beberapa hari gitu ya. Dan jutaan orang nasabahnya terkena dampak langsung gitu ya. Tapi kalau kita dilihat di dalamnya itu bisa saja terjadi pada siapapun ya dan kapanpun. Nah, pernah ada salah satu mantan direktur FBI itu pernah berkata bilang, sebenarnya terkait cyber security incident itu hanya ada 2 tipe perusahaan menurut dia. Satu, perusahaan yang sudah pernah kena gitu ya. Dan 2 adalah perusahaan yang akan kena gitu. Maksud dia adalah kita harus prepare gitu. Jangan menganggap kita ini nggak mungkin nggak kena lah, kita jauh dari itu. Jangan anggap seperti itu karena si penjahat ini mereka motifnya bisa macam-macam ya, dan tidak hanya uang saja gitu ya. Bisa jadi karena pesanan gitu ya, bisa jadi karena ingin mematikan industri itu di situ, bisa jadi karena persaingan bisnis juga gitu. Itu bisa apapun alasannya. 4 hal itu. Yang satu penggunaan teknologi tadi, yang kedua dari sisi people. Nah ini kita semua ya perannya di sini karena yang mereka butuhkan, yang hacker butuhkan itu untuk bisa melakukan kejahatan itu satu, akses. Ya. Akses itu yang sangat dia cari gitu ya, untuk bisa menembus ke perusahaan. Dan ketika dia sudah mendapatkan akses dari orang yang ada di perusahaan, itu artinya apa? Artinya dia bisa menggunakan akses tersebut atas nama kita gitu. Ketika kemudian toolsnya Pak Adit mengenali bahwa oh ini dari teman-teman sendiri yang melakukan kegiatan, itu akan lebih tidak terlalu curiga gitu, bahwa ini mungkin bukan orang lain, orang dalam sendiri, maka dia punya akses itu. Maka itulah yang dicari oleh hacker ini untuk bisa menembus perusahaan. Gimana akses itu diberikan ya, username, password itu tolong dijaga. Kemudian biasanya juga perusahaan nanti akan menerapkan penguatan ya dari sisi akses. Gimana nggak cuman login hanya dari username dan password, tapi juga ada autentikasi tambahan gitu ya. Entah melalui misalnya email, dikirim ke email, harus ada yang dimasukkan, atau mungkin SMS gitu ya, lewat OTP. Nah itu adalah pengamanan tambahan supaya tidak mudah hacker itu menembus perusahaan. Itu namanya konsep two-factor authentication gitu ya. So sistem yang bagus adalah yang punya 2FA tadi. Jadi kalau dari sisi user memang mungkin ngerasa, aduh jadi repot ya. Biasanya ngetik username, password langsung bus masuk gitu ya. Sekarang kita harus ngecek email dulu atau ngecek SMS dulu masuk gitu ya. Baru bisa masuk ke dalam sistem gitu, karena kan repot kan. Tapi itu adalah pahamilah bahwa itu adalah satu mekanisme untuk melindungi teman-teman. Ada 3 hal ya yang untuk identifikasi, autentikasi gitu ya. Ketika kita punya username dan password, itu baru mengandung satu unsur gitu ya. Ada yang namanya what you know, what you have, and who you are gitu ya. Nah kira-kira kalau username dan password itu baru memenuhi unsur yang mana tuh teman-teman? Ya ada yang bilang what you know ya, benar ya, itu baru what you know aja gitu ya. Apa yang teman-teman tahu. Nah ketika kemudian tiba-tiba teman sebelahnya tahu gitu ya, username dan password, dia bisa masuk nggak? Bisa gitu, karena cuma satu factor authentication aja gitu. Nah itu yang harus dilindungi, karena kalau dan kita ini sudah terbiasa seringkali pakai username dan password di mana-mana. Kita mau belanja username passwordnya sama, email kantor mungkin bahkan dipakai juga di e-commerce gitu ya. E-commerce-nya jebol sebenarnya email kantor dan email dan passwordnya misalnya sama, kita settingnya gitu ya. Itu juga ikut kebocor juga gitu ya. Nah itu bahaya, makanya kalau bisa sebisa mungkin juga itu beda-beda ya gitu. Ketika tadi ada OTP gitu kan, itu jadi faktor kedua sebenarnya, what you have gitu. Yang orang lain nggak punya itu, karena handphone kan di tangan kita gitu kan. Ada lagi yang ketiga, who you are gitu, yang biasanya pakai biometrik ya. Entah itu pakai sidik jari gitu ya. Itu bisa juga memperkuat gitu. Jadi kalau ada sistem misalnya access door gitu ya, dia pakai kombinasi gitu ya. What you know biasanya input PIN.
input PIN gitu kan, kombinasi sama who you are, dia pakai fingerprint. Lebih keren lagi pakai what you have. Biasanya kalau apa what you have kalau access door, mau akses biasanya. Dikasih ID card gitu biasanya ya. What you have kan, ID card-nya. Tapi begitu ID card itu misalnya dipinjemin ke orang lain, dan dia cuma satu single factor authentication aja gitu ya, maka itu bisa dimasukin sama orang lain. Teman tahu bahwa sistem itu punya autentikasi yang lemah gitu ya, misalnya cuma satu unsur, ketika itulah teman-teman harus lebih berhati-hati lagi gitu kan. Ini adalah beberapa berita-berita ya yang sering kita baca di situ ya. WhatsApp sering dipakai untuk penipuan juga gitu ya. Ada email phishing ataupun message phishing ya. Ngaku-ngaku gitu ya, dapat hadiah gitu ya. Orang kan tertarik tuh untuk ngeklik gitu ya. Kemudian ada juga yang dia modelnya kayak maksa gitu. Ini kalau nggak terjadi, kamu akan ada konsekuensi X gitu ya. Maka kamu harus lakukan. Contohnya di sini adalah, ini agak maksanya agak halus kayak. Misalnya di sini kalau dibaca ini kelihatan ada dari IT Helpdesk ya emailnya gitu kan. Seolah-olah dari IT Helpdesk nih, seolah-olah gitu dia bilang, oh Bapak Ibu pengguna sistem, kita mau ada upgrade nih sistem Anda gitu kan. Tolong klik link di bawah ini gitu ya untuk diproses lebih lanjut. Dia meniru apa yang perusahaan-perusahaan itu mungkin lakukan di situ. Nah ini harus hati-hati juga. Di sini juga ada halaman seperti Google di sini. Dilihat, dicek nih linknya. Kira-kira benar nggak ini dari Google nih? Kalau bukan, ini adalah salah satu cara untuk mereka harvest, jadi ngemanen user ID sama password atau yang disebut kredensial ya. So ini salah satunya, misalnya teman-teman ada di area publik gitu ya, kemudian dapetin free access wifi gitu, tetap harus hati-hati dan lebih hati-hati lagi apalagi itu wifi gratisan ya. Karena dia biasanya akan suruh input username dan password email atau password, dan seringkali kita menginput email kita beneran, password kita beneran, kita input ke situ gitu. Nah itu adalah kemungkinannya mereka akan bisa tap data itu ke mereka untuk kemudian itu tadi ya, akses gitu. Mereka gunakan itu sebagai kunci untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian ada juga berita-berita fake seperti ini dari BCA gitu ya, ada surat ngeluarin, ini juga harus berhati-hati. Mbak ini baru kena tipu aplikasi online, dia diiming-imingi pekerjaan yang mudah gitu ya. Misalnya, cukup dari rumah, kerja dari rumah, online aja, nanti bisa dapat uang banyak gitu. Jadi misalnya dia disuruh nge-like, suruh subscribe, suruh komen segala macam di channel A, B, C, D segala macam, kemudian dikasih uang. Nanti kasih uang tuh 200.000, awalnya dikirim gitu kan. Dapat uang ya 200.000. Wah, ya, terus lagi challenge berikutnya gitu, diminta lakukan A, B, C, D gitu kan. Dapat lagi gitu 500.000 naik gitu kan. Nah, terus dia mulai senengan. Nanti dikasih challenge lagi. Cuman kali ini challenge-nya kalau dia mau ambil, dia syaratnya harus bayar gitu. Ada pilihan paketnya, mau paket yang mana sekarang gitu kan. Mulai dari paket tinggi 20 juta sampai paling murah 1 juta gitu kan. Mau beli nggak gitu, kalau mau akses challenge berikutnya harus transfer dulu gitu. Oke, akhirnya transfer lah dia gitu kan. Terus kerjain, terus kok nggak dapat uangnya gitu. Terus dikirim lagi, supaya bisa akses itu harus transfer lagi uangnya gitu kan. Terus gitu. Sampai akhirnya nggak sadar dia udah transfer 26 juta tuh kalau mbaknya ini. Secara besaran ya, aktivitas yang dilakukan untuk mengelabuin sumber daya manusia gitu ya, itu disebutnya dengan social engineering gitu. Bagaimana kemudian penipu-penipu itu melakukan tipu daya muslihat gitu ya, untuk bisa mendapatkan atau mengambil keuntungan dari teman-teman gitu ya. Nah, metodenya salah satunya dengan phishing ya gitu ya. Jadi di social engineering ini tugasnya mereka satu tadi ya, gimana caranya mereka mendapatkan kredensial atau akses untuk bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Ini phishing, jadi ini seperti kayak mancing ya, mancing gitu ya, supaya tadi teman-teman membuka untuk bisa mereka dapatkan aksesnya ke dalam sistem. Ini bisa melalui email, teks gitu kan, atau platform online lainnya. Phishing ini terjadi di beberapa kasus ya. Yang paling kanan atas itu berkedok email bisnis. Nah ini kalau dia perusahaan itu targeted ya, kalau perusahaan itu biasanya dia nyebar email phishing itu
secara umum biasanya kita ngeh sih itu beda itu kok tiba-tiba kita dapat email dari perusahaan XXX yang kita nggak pernah berurusan sama sekali ya. Itu sebenarnya relatif lebih mudah didetek. Nah tapi levelnya mereka itu, penjahat itu sekarang udah meningkat banget gitu ya. Bahkan mereka udah bisa meniru seperti bener-bener kayak interaksi bisnis biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita orang procurement nih, kan biasa berurusan dengan vendor ya gitu. Dapat email dari vendor, biasa dong, invoice, kirim-kiriman, tagihan segala macam gitu ya. Nah suatu saat si orang procurement ini bisa aja disasar gitu ya oleh hacker tadi, dia bisa jadi perusahaan vendornya itu yang kejebol gitu. Jadi dia bisa mengirimkan email dari perusahaan si vendor tersebut ke kita gitu ya. Dan dia akan mempelajari itu dari historical, oh si Bapak A ini sering sama si Ibu B nih komunikasinya ya. Kemudian seolah-olah si Ibu B ini ngirim ke Bapak A gitu ya. Tolong nih invoice kami gitu ya, tagihannya dibayarkan ke rekening ini gitu kan. Nah kan udah biasa ya sama mereka saling komunikasi, saling bayar-bayaran segala macam gitu ya. Oh ya udah si Bapak A tanpa konfirmasi babi ibu lagi gitu kan, ya udah jalanin kayak proses bisnis aja gitu. Nah ini yang sangat sudah sangat targeted, sangat profesional, itu bisa sampai di level itu gitu. Di resepsionis juga jangan dikecilkan juga ya, karena ada satu kejadian fraud besar gitu di perusahaan, itu justru masuknya dari frontliner Pak gitu ya. Jadi dari PC-nya dia yang kita mungkin jarang perhatiin ya, phishingnya masuk dari situ gitu ya, dari email yang seolah-olah dari tamu gitu kan, ya menanyakan sesuatu hal segala macam, dan mungkin frontlinernya nggak seperti teman-teman ini dapat edukasi gitu ya tentang cyber security gitu ya, ya dia somehow klik kemudian download malware-nya dan itu bisa menyebabkan sebarannya virus di perusahaan tersebut gitu ya. So ini juga perlu hati-hati. Berkedok undangan pernikahan gitu ya. Saya juga ada kejadian nih gitu ya, tiba-tiba di WhatsApp grup saya itu di perusahaan tuh ada si Bapak A itu ngundang pernikahan, tapi untungnya saat ini kita tahu bahwa ini tipu-tipu nih karena ya bapaknya udah senior banget gitu kan, mau nikah lagi Pak gitu kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Setelah dikonfirmasi ya ternyata dia pernah mengalami mendownload hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi handphonenya kena hack, WhatsApp-nya kena hack juga, kemudian membroadcast lagi itu kepada teman-temannya. Berkedok lowongan pekerjaan juga sama, kemudian berkedok hadiah, seringkali kita dapat, wah ini seneng nih dapat hadiah segala macam. Berkedok pembayaran tagihan, siapa sih yang nggak punya tagihan ya, seolah-olah ini benar gitu ya. Berkedok bank, berkedok krisis keluarga, dia memanfaatkan rasa duka dan sedih. Ada anak bapak ibu ada yang kecelakaan gitu ya, saudaranya ada yang meninggal segala macam, minta ditransfer gitu ya. Kemudian berkedok pengantar paket. Nah ini seolah-olah ada paket kiriman gitu ya, ini tolong dibuka gitu filenya gitu ya, itu hati-hati juga. Berkedok donasi, berkedok tilang elektronik. Gimana nih kita bisa kenali bahaya phishing ya? Yang pertama, biasanya dia menggunakan bahasa yang mendesak atau mengancam. Kemudian informasi pengirim yang mencurigakan dari tadi ya, misalnya email gitu, walaupun itu tulisannya IT helpdesk, ini coba dilihat deh gitu. Apakah format emailnya sesuai dengan format perusahaan. Permintaan informasi pribadi, nah ini jarang-jarang nih, karena informasi pribadi itu adalah tadi ya, itu sebenarnya kredensial yang kita punya gitu ya. Dan itu bisa digunakan oleh penjahat untuk akses ke dalam sistem. So biasanya jangan langsung percaya kepada orang-orang yang minta informasi pribadi kita. Salah eja atau kesalahan tata bahasa. Jadi kalau teman-teman dapat email atau teks gitu, kemudian mengandung salah eja atau salah tata bahasa atau typo lah gitu ya, itu tanda-tanda bahwa ini mungkin bukan dari resource yang valid gitu ya. Pernah ada satu kejadian gitu ya, fraud gede-gedean di sebuah lembaga keuangan gitu ya. Bahkan fraud ini global ya, karena perusahaannya itu di negara A, si penyerangnya itu dari negara B gitu ya. Itu bisa dicegah karena apa? Karena
di dalam perintah transaksinya itu terjadi kesalahan eja di alamat gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya nama jalan gitu ya, nama jalannya sini yang populer Jenderal Sudirman gitu ya. Misalnya Sudirman, tulisannya kan SUDIR gitu ya. Ada kebalik hurufnya gitu sedikit aja gitu, SUDRI gitu ya, Sudirman gitu jadinya. Nah itu kalau dibaca teliti gitu ya, kemudian ada petugas bank yang suspicious kan, ini beneran nggak sih perintah transfernya gitu ya. Yang dilakukan apa? Konfirmasi gitu ya. Konfirmasi, again ini kunci juga nih konfirmasi. Ketika dia konfirmasi ke bank yang memberikan perintah, ternyata itu di-deny gitu ya, ditolak. Oh kita tidak pernah melakukan itu. Nah itu akhirnya bisa dicegah transaksinya. Kemudian tautan atau lampiran yang mencurigakan gitu. Jadi ada link tadi kok ini bukan dari formatnya gitu ya, kalau dilihat, kalau yang jelas itu misalnya yang ada protokol yang nggak secure ya, HTTP gitu ya, itu udah patut dicurigai gitu ya. Sapaan umum, ya dia nggak manggil nama gitu ya, misalnya, halo bapak ibu sekalian, tolong lakukan ini gitu kan, ini nggak targeted nih perintahnya gitu kan, ini juga patut dicurigai juga. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu ya. Ya tadi ya, misalnya, oh Anda dapat menang hadiah gitu ya misalnya. Oh kayaknya nggak mungkin ya, saya nggak pernah ikut apa-apa di situ ya. Kok bisa dapat hadiah gitu ya, harus curiga juga gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya, Mas Didi ya. Oke, kepada Mas Didi, silakan Mas. Jadi saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah diinfokan bahwa beberapa tanda bahaya yang harus kita perhatikan gitu. Jadi memang itu penting ya, standar knowledge lah. Ada 2 sampel kasus ya, yang tadi tanda-tanda bahaya itu sudah dijelaskan oleh Mas Yuda. Di sini ketika Anda menemukan jendela pop-up gitu kan, saat menjelajahi situs web yang menerima informasi kartu kredit Anda untuk mengklaim hadiah atau diskon dalam 10 menit ke depan. Nah, tanda-tanda tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Yuda itu sudah jelas ya, ini patut dicurigai gitu. Seperti itu hal yang umum kita temukan ya ketika kita menjelajahi dunia maya biasanya. Ada unsur penekanan gitu, penekanan terkait kita harus mengklik gitu, link tersebut. Sampel kedua yaitu Anda menerima pesan di media sosial dari seorang yang mengaku sebagai teman gitu, atau anggota keluarga dan itu meminta data pribadi. Nah, jadi dari tanda bahaya yang tadi sudah disebutkan gitu kan, data pribadi atau kredensial private kita itu patut dijaga ya. Jadi ketika ada seseorang atau siapapun itu yang meminta data pribadi, itu kita harus waspada. Karena ketika kita sudah bocor datanya, itu bisa saja berdampaknya sangat luas, mungkin ke organisasi, ke keluarga, ke rekan, membroadcast gitu, email pesan undangan gitu dari rekan kerja, padahal rekan kerja itu tidak merasa gitu, karena memang sebelumnya pernah ada isu atau insiden bahwa DPS-nya itu sudah terkompromis gitu, seperti itu. Bagaimana sih ketika kita menerima gitu kan, menjadi target dari serangan cyber atau phishing? Mungkin di organisasi sudah ada aturan atau ketentuan gitu kan. Misalkan insiden respon terhadap keamanan informasi seperti apa gitu. Pertama ya kita bisa menghubungi pihak IT ya, tim IT di perusahaan gitu, untuk menginformasikan bahwa ada kejanggalan yang saya dapatkan gitu, seperti itu. Kalau itu terjadi di organisasi gitu. Kalau misalkan kita di kehidupan di activity biasa ya, sehari-hari kita di rumah gitu, itu bisa kita langsung abaikan dan kita langsung hapus saja gitu pesannya, seperti itu. Kita penting untuk berpikir kritis karena ketika di zaman sekarang ya, kasus keamanan cyber isu itu sangat-sangat hampir tiap hari terjadi gitu di berita. Targetnya itu semua kalangan, dari mulai kalangan masyarakat umum gitu, pekerja itu dan lain sebagainya, itu udah menjadi target gitu ya. Nah itu kita penting untuk melakukan upgrade ke knowledge basic gitu, berpikiran kritis gitu.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yuda tadi, kita harus memvalidasi dulu gitu, kebenaran dari informasi yang kita dapatkan seperti itu. Nah ini ada beberapa based on ISO ya, jadi ini ada standar internasional gitu, yang memang ada beberapa kontrol yang bisa diterapkan di organisasi gitu, terkait keamanan informasi gitu. Ini ada 3 kontrol terkait organization control, people, dan teknologi. Nah di dalam organisasi kontrol itu perusahaan harus memiliki kebijakan terkait keamanan informasi. Terkait information transfer, aturan terkait information transfer, bagaimana kita mentransferkan informasi gitu di perusahaan gitu, aktivitas kita sehari-hari bekerja, itu perlu dikontrol. Bagaimana kita mengirim pesan kepada rekan bisnis gitu kan, menggunakan emailnya itu harus secure gitu. Di Bina Pertiwi ini sudah menerapkan ya secure dari email, misalkan anti spam. Nah itu sudah bagus gitu ya. Itu berarti sudah masuk ke dalam kontrol 5.14 information transfer. Selanjutnya adalah people control. Ini sangat penting ya, karena berdasarkan riset tadi dari Kaspersky, mendominasi timbulnya kejahatan cyber itu dari perilaku kita ya, kurang aware, kurangnya pemahaman gitu. Seperti yang kita sekarang sedang lakukan ya, ini membangun terkait edukasi atau basic knowledge untuk keamanan informasi. Technological control, bagaimana kita mengelola teknologi yang aman gitu. Di sini disebutkan ada secure authentication. Nah, secure authentication ini bagaimana kita mengelola autentikasi seperti penggunaan 2FA, gitu, factor authentication, menyimpan password. Nah, itu hal yang sederhana ya, teman-teman. Protection against malware. Nah, ini malware itu salah satu salah satu potensi serangan ransom ya, biasanya dari malware dulu penyebarannya. Nah itu bagaimana kita mencegah malware. Baiknya rekan-rekan semua atau teman-teman yang ada di sini gitu kan, di perangkat-perangkat milik pribadi itu juga harus menerapkan gitu, idealnya seperti itu. Security of network service. Nah ini kadang habit ya atau kebiasaan kita yang memang kita sering nongkrong di kafe gitu kan, kita kadang nggak punya kuota gitu kan, sinyalnya jelek, wah ada wifi gratis nih gitu kan, biasanya kayak gitu, pencari wifi gratis lah biasanya ya. Nah itu perlu dipertimbangkan atau harus hati-hati, karena dengan adanya hal seperti itu gitu, ketika kita mengakses wifi gratis gitu kan, itu belum tentu itu aman. Bisa saja seorang attacker itu dia mempublish wifi yang memang dia sudah capture. Jadi aktivitas yang kita lakukan ketika kita menggunakan wifi itu sudah dipantau. Web filtering. Nah ini web filtering itu bagaimana kita harus menerapkan terkait protokol ya, yang tadi Mas Yuda sudah jelaskan. Ketika kita mengakses ke suatu situs, misalkan perusahaan yang memang dia sudah aware ya terhadap keamanan, akan mempublish website yang memang sudah secure, sudah HTTPS. Ketika misalkan tampilan page-nya itu sama, mirip, tapi itu ada tidak secure, masih HTTP, itu perlu dicurigai. Seperti ini gambaran kita di kehidupan berorganisasi menghadapi serangan phishing ya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari video ini sudah jelas ya, mungkin teman-teman sudah bisa melihat ini ketika kita sudah melihat
anomali atau kecurigaan terhadap sesuatu, itu kita perlu adanya action. User 1 dia sudah bilang ini virus, tapi rekan-rekan yang lain enggak, invoice gitu kan. Virus, invoice, coba klik. Nah, ketika sudah klik, nah disitulah kebocoran data gitu kan, virus, ransomware dan lain-lain itu bisa menyebar. Nah itu. Jadi kita ambil poin dari video yang sudah ditonton tadi ya, sudah ditampilkan. Itu perlunya kita memvalidasi, laporkan kepada pihak IT gitu kan di perusahaan. Jadi ini adalah contoh email-email phishing yang teman-teman tanyakan ke kami. Ini alamatnya bener nggak gitu kan? Kalau teman-teman yang sudah biasa mungkin nggak akan bertanya gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang memang yang ragu lah istilahnya, kalau memang ragu silahkan bertanya ke kami di tim IT. Dari saya sih itu aja. Oke, terima kasih Pak Adit. Boleh applause juga untuk Pak Adit. Di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau mendengarkan pemaparan tadi bahwa attack atau serangan itu sangat possible terjadi jika ada keterlibatan dari pihak internal. Dari pihak internal. Kemudian seperti dulu pernah ada kasus-kasus besar yang pembobolan bank itu ternyata bisa berhasil dibobol karena ada bantuan pihak internal. Nah, pertanyaan saya pernah ada pengalaman dengan rekan saya, dia seorang ethical hacker atau white hat hacker, dia mendapat pekerjaan untuk mengetes celah security sebuah company. Nah, apakah kalau saya lihat seperti ini, sepertinya dia hanya dikasih kesempatan saja tapi tidak dikasih link dari pihak internal karena tujuannya kan untuk ngetes ya, apakah ada celah atau enggak. Nah, kalau seperti ini apakah possible serangan itu terjadi tanpa ada bantuan pihak internal? Kemudian kalau memang itu possible, yang berikutnya hal apa yang harus diperhatikan dari pihak kita company untuk menjaga itu terjadi? Itu aja Pak, terima kasih. Jadi memang isu yang terjadi itu, serangan itu bukan cuma dari eksternal Pak. Justru dari internal eksternal itu harus diperhatikan ya. Karena beberapa kasus kami pun sering melihat gitu kan. Ketika kami mendampingi klien gitu dalam implementasi Common Informasi, itu banyak sekali hal yang memang belum dilakukan terhadap pengujian keamanan dari sisi internal. Seperti itu. Karena memang kasus-kasus ini keamanan cyber sendiri terjadi, memang ada beberapa kasus yang munculnya itu dari internal. Faktor misalkan mungkin ada karyawan yang sakit hati gitu kan, terhadap misalkan kultur di perusahaannya tidak cukup bagus gitu kan, sehingga timbullah rasa sakit hati dari karyawan sendiri, akhirnya dia coba membocorkan kredensial. Nah itu. Soalnya di era sekarang ini kumpulan atau misalkan hacker-hacker itu sudah terstruktur Pak. Sudah terstruktur, mereka udah punya forum di mana mereka itu menjual layanan, menjual servis kepada siapa saja yang dia punya tujuan sendiri gitu, menjual servis gitu. Bukan cuman kayak konsultan ya, sekarang mereka ada sistemnya kayak gitu untuk ransomware ya. Itu mereka bergerak underground, mereka akan mencari gitu kan informasi-informasi dan mereka akan menjual seperti itu. Misalkan karyawan A tersebut sakit hati, dia menjual data kredensial, akhirnya digunakan oleh pihak lain, muncullah insiden keamanan gitu, seperti itu. Solusinya seperti apa? Mungkin dari sisi bagaimana menjaga kondisi dari kultur perusahaan gitu kan, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti awareness gitu kan pada saat misalkan di perusahaan untuk screening karyawan baru itu perlu diperhatikan gitu dari sisi background karyawan seperti apa. Nah itu sampai ke situ penerapannya. Adapun misalkan tadi terkait misalkan melakukan pentest Pak ya, penetration testing ya di sebuah perusahaan itu idealnya memang dilakukan secara berkala Pak. Karena kita tidak tahu banyak sekarang itu misperception, merasa tidak pernah terkena hack bukan berarti gitu, tidak akan kena gitu. Bisa saja seorang hacker itu dia sudah ada di dalam nih, dia
menjadi bom waktu, nunggu waktu, sedang mengumpulkan data gitu Pak. Seperti itu. Dan bisa juga berpikiran keamanan informasi itu tanggung jawab orang IT. Sebenarnya tidak. Keamanan informasi itu tanggung jawab semua, seperti itu. Karena kita harus aware. IT-nya aware, yang lain tidak aware, asal klik gitu kan, asal mengakses dan lain-lain, ya muncullah insiden keamanan informasi gitu. Bisa saja itu terjadi. Jadi memang perlu diperhatikan dari sisi bagaimana kita melindungi gitu, keamanan informasi ini dari sisi internal dan eksternal, seperti itu idealnya. Begitupun di dalam standar ISO ya, terkait keamanan informasi, kita mengelola keamanan informasi itu seperti apa, baik dari sisi internal dan eksternal, seperti itu. Tadi ada poin pertanyaan juga ketika tadi temennya mencoba melakukan penetration test gitu ya. Mungkin nggak itu tanpa melibatkan pihak internal ya. Memang ada untuk penetration test ada beberapa mekanisme cara ya untuk lakukan ya. Kalau tanpa informasi sama sekali itu biasanya disebut black box testing gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan, biasanya itu dia mencoba melakukan penetration testing dengan memanfaatkan pertama kelemahan dari sisi perusahaannya sendiri Mas gitu. Jadi tanpa bantuan dari orang lain, dia akan coba masuk, dia lihat ada kelemahan nggak yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya sederhananya ya kayak mau masuk gedung inilah gitu ya. Mungkin nggak tanpa kenal siapapun di sini teman-teman gitu ya, tanpa kenal security apa segala macam, dia bisa menembus masuk ke dalam ruangan ini gitu ya. Ada satu pertanyaan dari teman online kita nih. Saya tertarik dari Samarinda, ada Pak Yudri. Langkah apa yang harus kita lakukan sebagai user ketika pertama kali menerima phishing by email atau WA? Apa akibat dari phishing berpengaruh terhadap trafik jaringan kah? Langkah apa yang harus kita lakukan yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu melaporkan ya. Usahakan langsung kita sandboxing lah kalau misalnya di perusahaan ya. Misalkan langsung kita delete, ya, reset password dan lain-lain gitu kan. Kita harus komunikasikan kepada IT dan lain sebagainya. Banyak sekali sih tahapan kalau kita sudah terkena. Apakah akibat dari phishing ya berpengaruh terhadap trafik jaringan? Nah, metode serangan ini beda-beda ya. Mungkin kalau misalkan serangannya itu DDoS attack atau misalkan malware, mungkin berpengaruh ya terhadap traffic jaringan. Misalkan ada komputer kita tiba-tiba tidak seperti biasanya, ini lemot sekali gitu. Dan traffic jaringan di monitoring itu tinggi. Nah, itu mungkin ada something ya yang memang berjalan di belakang layar gitu, seperti itu. Mungkin kita bisa cek servisnya atau misalkan kita langsung putus jaringannya, langsung laporkan ke tim IT untuk dicek gitu, dianalisa seperti itu. Ada beberapa metode serangan yang memang itu tidak terlihat dari sisi jaringan. Jadi dia akan mengirimkan paket per byte-nya itu dengan jadwal tertentu. Dia akan membagi, misalkan dia sedang mengambil data ya, data pribadi atau data perusahaan, itu dia akan mentransfer ke server target gitu kan, tapi dia punya jadwal dan itu misalkan dipisah-pisah, itu tidak terkendali, tidak termonitoring seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak ada traffic yang tinggi pun itu sudah aman atau tidak terkena serangan, itu perlu dipalidasi lagi. Makanya perlu dicek atau misalkan dari kita sendiri atau perusahaan melakukan pengujian keamanan dari sisi infrastruktur atau jaringan. Bisa dilihat seperti itu, seperti port apa saja yang kebuka, ke publik gitu kan, seperti itu. Kesempatannya untuk Mbak Lydia dan insight-nya untuk Bapak pemateri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan. Saya izin bertanya Pak, kan tadi dijelaskan bagaimana kita melakukan tindakan preventif sebelum kita terkena cyber gitu. Terus aku pengen nanya sih di sini, tindakan represif yang kita lakukan ketika kita terkena atau keluarga kita kena tuh kita harus apa gitu. Misal kayak teman saya Lucky gitu, dia belum melek digital gitu, terus tiba-tiba ada ada email gitu, terus buat masuk ternyata dia udah masukin nih akun BCA-nya dia atau banknya dia gitu, sehingga dana yang dia punya tuh udah hilang gitu. Nah, tindakan yang pertama kita lakuin tuh apa sih gitu. Terus yang kedua,
ini aku tertarik banget sih terkait yang jaringan gitu. Ternyata kalau misalkan kita mengakses wifi itu bisa ngambil data dari kita juga ya. Nah itu kira-kira apa ya Pak buat poin-poinnya, oh nih jaringannya nih kurang aman gitu. Sedangkan kan kita kadang emang sebagai mahasiswa ya, kadang kita juga sangat pelit buat ngeluarin kuota gitu. Jadi ketika ada di kafe dikit duduk kita langsung ngebuka laptop dan ngambil jaringan atau wifi yang ada di sana. Mungkin itu sih Pak. Ya jadi ini contoh kasusnya misalnya nasabah bank ya, kemudian dia kena dikelabui lah ya, kemudian secara nggak langsung dia membuka diri untuk oknum tadi memanfaatkan gitu ya, sehingga menimbulkan kerugian finansial. Yang pertama bisa dilakukan ya tobat dulu Mas ya. Jadi ya diterima bahwa ini wah kita ada kesalahan nih yang terjadi gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan adalah kalau di device-nya gitu ya, ada kemungkinan itu disusupi gitu ya. Sebenarnya gini, kalau kejahatan bank itu ada yang karena dia juga tanpa kena malware ya, murni social engineering yang di luar teknologi lah gitu. Jadi emang kayak dia ditipu gitu, dia digiring supaya melakukan hal-hal yang akhirnya dia nggak sengaja transfer barang itu gitu. Beberapa kali banyak yang protes, tiba-tiba saldo saya hilang gitu kan. Sementara sebenarnya bank itu sudah menerapkan rangkaian pengamanan gitu ya. Ada mekanisme namanya non-repudiation gitu. Jadi anti penyangkalan kalau dari sisi bank. Bank itu sudah menerapkan sistem ketika nasabah bilang transaksi, dia melakukan transaksi A dan B gitu ya, itu dia punya mekanisme yang bisa membuktikan bahwa itu memang valid Anda lakukan gitu. Nggak mungkin nggak Anda lakukan gitu ya. The OTP, masukin password PIN berapa kali, di depan udah input password, kenapa mau transaksi pakai PIN lagi gitu kan. Itu adalah sebenarnya mekanisme bank untuk bisa menjaga gitu ya. Dan untuk aktivitas yang kita lakukan terkait penggunaan wifi di public area, itu usahakan tidak mengakses hal-hal seperti yang berbau informasi ya, maksudnya berbau informasi organisasi ya, misalkan sistem atau akses ke sistem perusahaan gitu, atau misalkan ke transaksi bank dan lain-lain, itu usahakan tidak kita lakukan ya. Saya izin bertanya, tadi kan kita pemaparannya terkait dengan pencegahan dari data phishing ini. Semisal pada akhirnya kita terkena data phishing, kita akhirnya mengklik. Contohnya kemarin pas beberapa bulan yang lalu kan sempat rame ya, APK-APK kayak undangan dan lain-lainnya. Apa aja sih langkah-langkah yang harus kita kerjakan dalam jangan sampai phishing itu melebar kemana-mana. Karena pengalaman saya, kemarin itu ada salah satu kerabat saya yang terkena data phishing seperti itu. Beliau memencet APK tersebut. Nah pada saat memencet APK tersebut, akhirnya dari WhatsApp, email yang ada di HP tersebut tuh kena semuanya. Kayak ke-track location-nya ada dari Brazil, habis itu dari Lampung, seperti itu. Dan pada akhirnya kami memblokir nomor tersebut. Nah habis itu pada saat memblokir tersebut kita akhirnya ke polisi untuk memblokiran. Nah pada saat kita di polisi itu tidak memberikan apa-apa seperti itu. Maksudnya karena mereka menganggap bahwa pada saat itu tidak terjadi kerugian. Nah pada akhirnya kita agak bingung tuh di situ. Nah mungkin ada nggak sih saran dari bapak-bapak ekspertis di bidang IT terkait dengan langkah penanggulangan dari data phishing tersebut, seperti apa sih seharusnya, jangan sampai kita panik dan lain-lain. Kita tergantung juga nanti ini si malware-nya ini dia langsung melakukan instalasi atau enggak. Nah biasanya paling enggak harus diperhatiin jika ada perintah untuk melakukan instalasi gitu ya, ada pop-up tertentu gitu ya, itu di-ignore aja, jangan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah langsung putuskan koneksi jaringan gitu ya. Bisa dengan memilih mode airplane mode. Kemudian yang ketiga nanti bisa coba di search di aplikasi, dilihat apakah ada aplikasi yang mencurigakan di situ yang kita nggak kenal gitu ya. Yang itu ada di dalam daftar aplikasi, ketika ada ditemukan itu di remove aja aplikasi itu, gitu ya, di remove. Kemudian yang keempat, ini langkah berikutnya lagi ya. Kita coba recovery ke kondisi semula gitu ya. Kita karantin dulu
kita karantin dulu, terus kita lakukan full scan dengan antivirus yang ada. Sebenarnya gini, udah ada contoh ya, karena beberapa traffic kita melewati UT gitu kan, kita pernah dapat alert dari UT, tolong cek dong laptop ini dengan IP sekian, ada yang mencurigakan gitu kan. Akhirnya kita blokir laptop itu dari jaringan, laptopnya kirim ke kami lakukan full scan, double full ya, maksudnya sampai hard disknya kita lepas, kita full di tempat lain. Ternyata alhamdulillah itu bersih gitu loh, itu bersih. Cuma mungkin memang agak ke-trigger sesuatu gitu kan di traffic. Tapi itu pasti kami lakukan kalau yang seperti itu. Terkait tadi itu ya pengguna iPhone dan Android, katanya iPhone itu lebih secure gitu. Sebenarnya mungkin dikatakan secure itu karena memang beberapa faktor mungkin ya. Pertama, menjaga keamanan itu bukan cuma dari device saja yang kita gunakan gitu, mungkin dari sisi people gitu. Kitanya harus lebih aware juga gitu. Karena tidak menutup kemungkinan yang pengguna iPhone juga akan terkena dampak dari serangan cyber ketika orangnya tidak aware gitu. Mungkin aman di sini karena memang beberapa kasus itu yang penyebaran phishing dan lain-lain itu berupa APK, dan memang APK itu instalarnya untuk Android. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pengguna iPhone itu ketika serangan itu berupa link ya. Mungkin itu jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk ketiga speaker kita pada hari ini, sangat insightful, kita dapat banyak knowledge tentang dunia IT. Saya ada 2 poin nih, antisipasi yang sebenarnya kita orang awam bisa lakukan. Yang pertama, jangan mudah memberi akses kepada siapapun, karena akses itu adalah kunci utama untuk si pelaku phishing ini melakukan phishing. Yang kedua, perhatikan informasi apapun yang kita terima. Lakukan konfirmasi terhadap informasi yang kita terima yang sumbernya tidak jelas. Teknologi membantu kita dalam menjalani hidup, tapi akan membunuh kita jika kita tidak peduli tentang apa yang kita lakukan. Karena keamanan, informasi tanggung jawab kita bersama. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Tetapi tidak sampai di situ saja. 1, 2, 3.